bagaimana kalau ya itu tadi imam ngeyel itu tadi Pak, dia merasa tua dan merasa ini. Suruh lihat video ini kan. Ya, suruh lihat video ini kan diupload tuh, suruh lihat video. Itu di kampung-kampung biasanya kayak gitu Pak, apa itu namanya, kaumnya itu. Iya, ya inilah tugas menuntut ilmu, tugas kita yang ngasih tahu. Tapi tetap pelan-pelan yang ngasih tahu itu, pelan-pelan. Karena sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, berapa banyak kebenaran itu tidak diterima karena ketidakbisaan yang menyampaikan kebenaran ini. Saya ulang, berapa banyak kebenaran tidak diterima oleh orang itu karena ketidakbisaan orang yang menyampaikan kebenaran. Mungkin caranya, waktunya lagi nggak tepat, ya. Maka menyampaikan kebenaran itu jangan ngawur. Kebenarannya bisa ditolak gara-gara waktunya, momennya nggak bagus. Dilihat situasi, kondisi, ya, saat ya sedang nyantai seperti itulah gitu. Atau lewat lisan orang lain ya, kalau memang kira-kira dia kurang apa namanya sama kita itu kurang apa bahasanya Pak Eko, kurang interest lah. Wah pokoknya anggar beneran anggar sing ngomong Pak Bambang aku mau. Ada orang seperti itu kan, sing mbok omong iki bener cuman sing ngomong kowe sih aku dadi wegah. Gitu. Jadi cari lisan orang lain untuk menasehati. Ini orang itu macam-macam. Sing mbok omong iki bener tapi mbuh aku wegah terus kowe sing ngomong kan gitu. Ada yang pakai cara yang seperti itu. Dan ini memang sekarang ini jauh sekali ilmu dari masyarakat ya. Hatta ya sampai kepada hal-hal yang terpenting ini aja kita itu mengabaikan. Sampai hal ini yang paling penting masalah ibadah, masalah sholat. Tapi kita nggak tahu gitu loh. Masih adiguna Pak Bambang tolong jelaskan kenapa itu. Masih itunya tinggi sekali gitu. Keakuannya itu loh. Adigang itu katanya mengandalkan gedenya gagang. Adigung itu gung itu bisa ular itu gung. Adiguna itu bukan agung. Siap Bu? Ya, nah ini siap. Terima kasih Bu. Ini kok kelewat tadi ya. Untung ditanyakan Bu. Yang boleh menjadi imam, orang buta boleh, hamba sahaya yang sudah dimerdekakan boleh, anak kecil yang sudah mumayyid itu bisa membedakan endi gula, endi klopo, itu kira-kira ya. Sudah bisa membedakan, meskipun belum balik. Mumayyid ini belum balik ya, menuju kepada balik dia sudah bisa membedakan. Ya, maka zaman Rasul itu ada anak usia 6 tahun jadi imam. Karena apa? Ya kaumnya nggak bisa baca Al-Quran, hanya dia yang bisa, ya dia jadi imam. Gitu. Laki-laki menjadi imam wanita, wanita nggak boleh jadi imam laki-laki. Lalu bagaimana kalau laki-lakinya itu ndoh semua, kemudian yang bisa cuma satu-satunya wanita itu yang bisa di sholat dewi-dewi. Belajar dulu. Jadi jangan endel perempuannya maju ke depan ngimamin laki-laki itu nggak khusyuk sholatnya. Nggak khusyuk sholatnya. Nah, wanita boleh menjadi imam antara wanita, tapi softnya nggak boleh, imamnya nggak boleh maju. Satu soft di tengah-tengah, lurus. J. Oh, iya. Ya itu caranya dikasih tahu. Nah, ngeyel itu memang banyak orang ngeyel di dunia ini. Akeh tunggale lek kur ngeyel itu. Nggih.
Iya. sementara dia itu bacaannya kayak begini kayak pelan-pelan gitu loh Pak. Nah itu bagaimana itu karena kadang kita nggak dengar gitu. Nah maka di sini ada bab sholat di belakang orang fasik, ya, sholat di belakang orang fasik. Tetap kita harus sholat jamaah. Kok kepepet ono imam kok orang genah, ya tetap kita jamaah di belakangnya. Ya, salahnya buat imam, kita dapat benernya. Maka mendahulukan sholat jamaah ini lebih penting. Ini ya terpaksa loh ini Bu ya. Jadi terpaksa kok ada imam kok nggak standar gitu ya. Imamnya itu ya nggak standar banget lah gitu. Ya kita tetap sholat. Bahkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya Ibnu Abbas atau Ibnu Umar ya saya lupa tadi. Ya Ibnu Abbas itu pernah sholat di belakang Gubernur Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sejarah Hajjaj bin Yusuf Al-As-Saqafi ini luar biasa. Orangnya suka bunuh orang. Ya, bukan orang sembarangan lagi yang dibunuh. Ada orang-orang ulama-ulama yang dibunuh sama dia. Dia gubernur yang sangat kejam. Hajjaj bin Yusuf ini. Ya, itu fasiknya luar biasa. Kalau cuman bacaannya gerenyeng apa-apa masih kalah fasiknya sama Hajjaj bin Yusuf ini. Oh, dia tuh ribuan yang dibunuh, Bu. Ya, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu seorang yang fasik, oleh ulama dikatakan orang fasik. Tetapi ketika dia hafiz Quran dia itu, bacanya bagus. Hajjaj bin Yusuf itu fenomenal sekali gitu. Nanti kita kapan-kapan belajarlah tentang sirah-sirah sahabat, sirah ulama ini ya. Itu penting juga bagaimana mereka hidup itu kita harus tahu. Karena banyak hikmah dari perjalanan hidup mereka. Gitu. Cukup ya Bude ya. Nah, kalau masalah menghadapi orang ngeyel ya sabar. Dudahnya hadisnya itu hadis dari Aisyah, dari Ummu Salamah. Istri-istri Rasul itu ya pernah jadi imam sholat, tapi nggak ngengkeng ke depan gitu, nggak. Sama. Wallah memang aturannya seperti itu. Gitu. Aturannya seperti itu kalau untuk wanita. Kalau kita punya anak kecil laki-laki di rumah ya nggak apa-apa kita jadi imamnya. Namanya anak kecil, belum dihitung. Ya. Kalau untuk perempuan tidak boleh. Tepuk aja. Tepuknya gini. Tidak. Tidak. Ya imamnya harus tahu diri. Golek surat liyane utawa langsung rukuk wae gitu. Oh, imamnya juga tak boleh. Enggak ngerti nih Iya. Karena suara wanita itu aurat ketika sholat. Ya. Suara wanita itu aurat ketika sholat. Nanti pada negur merdu merayu lagi. Kayak kok suaranya Mbak Dwi. Iya. Kalau ada tamu kita sholat gimana caranya? Ya. Jadi memang tempat sholat wanita itu sebaiknya di rumah. Dan di rumah itu tempat terbaiknya adalah tempat yang di kamarnya. Nah, kalau ada tamu itu kalau untuk misalkan tamunya sudah assalamualaikum, jangan dijawab waalaikumsalam. Kita datang aja, bukain pintu, terus lanjutkan sholat. Tamu ini ngerti dewe, aku dibuka ke lawang kok terus orang nanti ditutke oh isi sholat gitu. Ini makanya tamunya juga harus tahu, tamu itu juga harus ngaji juga. Jangan terus dikejar kok sombong temen. Jadi boleh membuka pintu, ya membuka pintu untuk melihat tamunya. Tapi jangan bilang juga, jangan ngomong apapun. Aku sih sholat tidak terus ke dhisik, nggak usah ngomong kayak gitu.
tanpa ada ucapan apapun buka. Kalau tamunya perempuan, tapi kalau perempuan punya tamu laki-laki, tutup saja pintunya. Kan kedengaran suaranya laki-laki apa perempuan. Nah, kecuali kalau laki-laki, ada tamu laki-laki, nanti dibuka lanjutkan sholat. Kalau laki-laki punya tamu perempuan, tutup lagi, selesaikan sholatnya. Jadi kalau laki-laki, tamu laki-laki, imam laki-laki, dibukakan pintu atau? Nah, ya dibuka pintu, udah itu lanjutkan sholat. Walaupun jauh ya. Jadi walaupun makanya sholatnya jangan jauh-jauh dari pintu kalau memang udah janjian punya tamu. Itu memang Rasulullah pernah begitu, pernah dialami. Jadi dibuka saja pintunya, udah itu lanjutkan sholat. Jangan diulang sholatnya, lanjutkan saja. Jadi bukan mengeraskan bacaan sholat. Bisa juga kalau sholatnya itu jauh dari pintu, ya kan? Jauh dari pintu, dikeraskan. Allahu Akbar, keraskan. Ya kalau sekarang ini zamannya dunia virtual, kadang-kadang kita sholat sunnah di rumah lupa mematikan HP, HP-nya bunyi. Saya pernah itu kalau nggak salah itu nelpon orang, orangnya itu kok jawabnya Allahu Akbar gitu. Saya mikir begini, jangan-jangan ini masih sholat, kemudian dia ngambil teleponnya bilang Allahu Akbar gitu, terus ditutup lagi masalahnya. Kalau nggak salah Pak Nur Salim itu. Hah? Oh lagi rapat gitu ya. Rapat ya. Oh, Saja gitu. sweet. Kita udah dulu. Sering perdebatan tentang pembacaan Al-Fatihah. Itu jangan dijawab bertentangan ya. Kewajiban membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat itu kan wajib ya. Nah, ketika imam membaca Al-Fatihah, atau kita anggap tidak ikut imam, atau ada pendapat lagi, imam baca Al-Fatihah, kemudian berhenti sejenak kira-kira beberapa detik atau beberapa menit supaya makmum baca Al-Fatihah, atau yang bagaimana yang paling mendekati benar atau benar? Iya. Yang ditarjih itu mengambil pendapat kalau imamnya membaca zahar, makmum diam mendengarkan berdasarkan hadis ini. Gitu. Memang di situ sudah dibahas tentang beberapa pendapat. Nah, tetapi yang ditarjih, yang dirajihkan adalah mendengarkan ketika imam baca zahar. Ya. Jadi tidak ini ya. Tidak baca, diam saja. Tapi beda dengan Buya Hamka. Buya Hamka punya sikap pribadi. Dia mengatakan berat perasaan diri hatiku ini untuk tidak membaca Al-Fatihah, maka aku mengambil selah-selah Imam Alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim gitu. Itu sikap pribadi Buya Hamka. Tapi kalau tarjih ya diam saja sudah mencukupi. Karena hadisnya juga banyak juga yang sahih juga. Siapa tadi yang membaca begini kata Rasulullah? Sampai ramai betul gitu kan pada baca semua kan. Ya kan? Kalau dibacakan Al-Quran diam dengarkan. Nah, itu hadisnya. Pak Haji? Kalau ini mohon pendapat ya, kalau saya membiasakan, pokoknya kalau ada tamu kita waktu sholat, saya diam kan, tidak saya buka, tidak saya jawab. Kenapa? Pertama kita nggak tahu suara itu kita kenal atau tidak. Yang kedua di zaman modern ini Pak, kalau kita buka dia suruh masuk, kita pas waktu sholat, kalau dia nakal ngambil barang kita kan susah juga. Jadi kalau saya enggak saya jawab, saya hanya mengeraskan suara saja, enggak saya buka sudah. Iya. Nah, tindakan saya ini salah apa benar? Ini kata Ya, tamu ini ada dua. Tamu yang kita kenal, tamu yang tidak kita kenal. Kenal itu kan bukan dari suara kan bisa kenal juga. Nggak harus melihat wajah, mendengar suara. Nah tentu ini adalah orang-orang yang tentu dikenal
dan asumsi tidak akan mendatangkan mudarat. Kalau suaranya nggak dikenal, ya kan, ya itu monggo mawon. Itu udah sikap ijtihad pribadi, nggak masalah. Wah ini saya nggak kenal suaranya, udah saya selesaikan aja sholat saya. Insya Allah nggak masalah. Atau dikeraskan suaranya seperti itu. Oh, bahwa memberi isyarat bahwa kita sedang sholat. Yang penting pesan itu sampai. Jadi sholat itu boleh saling pesan-pesanan gitu, memberi isyarat tapi ya. Ya, nanti ini kita luaskan lagi di pertemuan yang akan datang. Itu banyak juga liku-liku bagaimana kalau sholat makmum sendirian, makmum berdua, makmum bertiga, makmum laki-laki perempuan, ada anak-anak dan seterusnya. Kemudian kalau biasa nepuk-nepuk punggung itu kayak mana hadisnya, ya itu kan ada itu. Nanti insya Allah kita bahas di pekan depan. Mungkin itu saja tanya jawabnya kita selesaikan dan kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.